Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait resume pertemuan 1 metode numerik tahun 2024. Oke, ya, lanjut saja ke slide pertama. Oke, yang kita bahas pada pertemuan pertama oleh Pak Dai itu adalah conscious thinking. Jadi conscious thinking itu adalah suatu hal yang sudah kita miliki sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang pasti memiliki pemikiran original, inovatif, dan lainnya. Nah, salah satu metodenya itu adalah DAI5. DAI5 itu metode yang membantu kita untuk tetap memiliki pemikiran yang inovatif. Jadi how to stay conscious itu kita memiliki pemikiran yang original. Kita bisa menyelesaikan masalah secara baik dan benar tanpa harus meresort kepada hal-hal lain seperti misalnya Google atau search engine yang lainnya. Nah, kalau CCIT itu apa? Atau cara cepat ingat Tuhan. Jadi satu hal yang kita harus kita pahami adalah pemikiran kita diawali kita adalah pemikiran kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan kita indera dan tentunya akal untuk berpikir secara lebih baik. Berarti bisa kita simpulkan bahwa cara untuk mengingat Tuhan adalah untuk tetap memiliki pemikiran yang baik dan benar. Dan untuk kita sebagai engineer pastinya adalah pemikiran yang inovatif. Itu yang saya tangkap dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, jadi itu yang step pertama dari DAI5, yaitu menyadari kalau kita memiliki pemikiran yang original, inovatif. Nah, untuk step keduanya yaitu intention atau niat. Semua hal yang baik berasal dari niat tertentu. Nanti akan saya jelaskan di slide setelahnya. Jadi, lalu setelahnya itu di third step, yaitu initial thinking about the problem. Nah, masalah yang kita hadapi sekarang adalah generasi muda saat melihat permasalahan seperti melihat rumus dan lain-lainnya, itu adalah kita terfokus pada hafalan, terfokus pada rumus yang sudah ditetapkan oleh pelajaran-pelajaran yang kita pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari sebelumnya di SMA, di SD, dan lainnya. Oleh karena itu, kita di tingkat kuliah harus belajar lagi untuk melihat basis dari masalah tersebut. Nah, kedua itu yang keempat adalah idealization. Jadi, ini adalah step di mana kita harus mengubah initial thinking kita menjadi sesuatu yang konkret, di mana kita menerapkan basic principle yang kita sudah pelajari ke dalam problem yang kita akan selesaikan. Misalnya hukum fisika basic, MGH, setengah FI kuadrat, dan lain-lainnya. Nah, yang ke fifth instruction, jadi kita harus step ini adalah di mana kita mengubah basic principle menjadi suatu dan kita mengadaptasikannya ke masalah yang kita hadapi. Oke, mungkin saya menjelaskan sedikit terkait dengan step kedua yaitu intention atau niat. Jadi mungkin saya mengambil dari agama saya sendiri yaitu Islam. Jadi di Islam ada hadis satu itu amalan tergantung niat. Di hadis arba'in 1 yaitu amalan tergantung niat. Jadi sebenarnya perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, ini adalah hal yang harus kita pahami gitu. Kalau misalnya kita sebagai engineer tidak memiliki niat yang benar, maka apa gunanya ilmu kita? Maka apa gunanya ilmu kita jika intensinya saya sudah tidak benar? Oke, mungkin lanjut aja. Jadi untuk sekarang problemnya gimana? Kita ngambil example problem. Jadi kita ngambil masalah di gambar ini yaitu prediksi waktu untuk mengosongkan tangki air.
Nah, lanjut aja. Jadi di sini yang adalah catatan kemarin yang di papan tulis. Nah, di mana di sini kita harus national thinking about the problem. Itu kita harus melakukan dekomposisi. Dekomposisi yaitu komponen, kita harus mengetahui komponen-komponen di masalahnya itu ada apa aja. Misalnya di tangki, berarti ada tinggi, ada fluida, ada pokoknya komponen-komponen konkret di masalah tersebut. Lalu juga kita harus melihat patternnya. Jadi objektif kita apa, terus juga asumsi-asumsinya seperti konstanta dan lain-lain, dan tentunya pasti basic principle. Nah, untuk penurunan ini adalah step dari idealization serta juga instruction. Nah, caranya adalah menggunakan, kalau di sini kita menggunakan basic principle dari kalkulus, di mana kita harus menggunakan integrasi. Jadi integrasi basic untuk mendapatkan rumus untuk mencari kecepatan kecepatan untuk mengosongkan tangki. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.